15 tahun lah. Oh, lama tuh. Tidak lama, 15 tahun. Lama. Berapa lembar sudah? Ya. Kayaknya Lupa juga ya. di dalam puluh macam itu lah. Ada sih. Sekitar 20-an ada. 20-an ada. Cuma jarang bikin gitu lah. Oh, sebab jarang bikin sebab itu lembarnya Iya. tidak banyak. Tapi kalau selalu buat Tapi lama bikinnya makanya tuh enggak banyak, belum banyak gitu lah. iya. Karena Satu kain berapa? tidak fokus bah dia noreh beladang ngungkus anaknya sendiri Sambilanan. sambilan. Sekarang umur berapa? Padahal udah 44. Nah, ada 20, Iya, 20 tahun lagi baru level yang Iya, 20 tahun. Itu anak bungsu dia. Kalau sebelah ini nih kurang lebih seminggu. Oh, maksudnya 11 minggu, 11 minggu, maksudnya 2 minggu lah. Heeh. Enggak Nggak gerak lah. memang fokus lah. Iya. Sampai Fokus. Ya untuk pagi sampai petang lah. Jadi kalau ikat 1 minggu, yang ini 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu mana Jemur satu jemurnya, buka ikatnya, Mm-mm. buka ikat tuh kan harus Nah, buka ikat lagi. Heeh. Lebih kurang 1 bulan. Berapa lama sudah menenun nih? Udah lama. Mm-mm. Dari umur 21 tahun dah mulai. Sekarang 53. 53. Berapa lembar sudah? Enggak hitung lah lembarnya. Oh, sudah tinggi. Dari kerja sal. Habis tuh yang kayak gini, selendang kayak gitu. sampai 3 meter. Bumbu sampai 3 meter. Boleh dibilang master weaver. Sudah lah. Boleh. Sudah lah. Sudah lah. Master weaver. Sejarahnya itu Pastor Mensen itu dulu itu hanya berenam, nggak salah saya, dari lingkaran Bukit Kelam itu yang moyang yang termasuk moyang Mama kami. mamanya Nanti dia ada dari di galeri sana ada fotonya. gambar dia pas itu dia lagi narik benang. Jadi mereka itulah dulu yang dibelikan kacamata oleh pastor itu. Oh. Dulu kan sudah mulai hilang, sudah mulai punah gitu. Nah, sehingga didampingi oleh pastor, karena pastor dulu itu kan visinya kan ini ya, bagaimana melestarikan pengembangan budaya. Nah, dia mendirikan salah satu koperasi tadi, koperasi Pastor itu pastor mendirikan koperasi itu. Nah, sehingga situlah perkembangan, ada namanya tenun jasa mandiri, jasa menenun mandiri ya Nek, nama koperasinya. Nah, disitulah perkembangannya Sampai sekarang. sehingga di situ ada koperasi, ada lembaga koperasi, dan ada anggota-anggota. Nah, anggota-anggota itulah termasuk mereka moyang, bibi, keluarga, termasuk mama semua ini. Nah, dari pengembangan itu kan ini bagaimana kelanjutannya, perkembangan sampai sekarang. Nah, karena dalam proses ini walaupun kita pengembangannya, tetapi pemasarannya tidak ada juga sama aja. Karena orang mau menenun itu karena ada nilai ekonominya. Nah, kenapa dengan cara itu? Ya bagaimana cara kreativitas mengembangkan, ya berinovasi, bagaimana supaya dia menarik, mungkin secara kualitasnya dan segala hal itu dijaga. Baru dapat dijual. Ya, baru bisa mendapatkan ini. Sehingga perkembangan itu akhirnya belum lama kemarin itu Pastor Mensen juga meninggal tahun 2000 berapa itu, dia sempat bilang bahwa harus ada generasi asli orang Dayak yang memang dia berminat dan berkecimpung di ini, sehingga itu supaya dia terus ada gitu. Nah, harus ada yang memang berperan. Nah, sehingga dia agar terus ada, makanya sehingga dari itu kami dulu awalnya cuma mama aja, awalnya ceritanya hanya sebagai pengrajinnya, tapi ternyata hanya dari 4-5 kain aja itu sulit sekali. Pertama, orang tidak semua mau memakai pakaian ini. Kita saja sebagai orang asli orang Dayak mau memakainya, bagaimana orang luar yang bukan dari kita gitu.
Nah sehingga itu menjadi PR besar. Lalu saya lihat bahwa bagaimana pengembangan itu, terus saya coba mengembangkan, berinovasi juga dengan mama untuk dalam pewarnaan. Kita membuat warna-warna yang lebih menarik. Terus mungkin motif-motif yang belum ada, bahkan dulu yang tidak ada motif, karena kita pernah buat yang tidak bermotif misalnya. Tapi ketika itu menjadi ketertarikan, ya kenapa enggak kita coba, akhirnya kita jadikan pakaian dan segala hal misalnya. Nah sehingga perkembangan itu tanpa kita sadari ternyata ini juga berkembang. Ternyata bukan hanya sekarang punya nenek aja, bukan hanya dulu tenunnya mereka moyang mereka bibi semuanya, tetapi sekarang itu udah banyak pengrajin, termasuk keluarga bibi, keluarga bahkan sekarang bukan hanya satu desa dan hampir beberapa. Karena sekarang itu memang asal usulnya itu memang rumah betang. Nenek moyang ini memang asal rumah betang. Tapi karena sekarang tuh banyak keluarga yang ikut suami pindah bawa alat tenun, ikut anaknya jaga cucunya di kota bawa alat tenunnya. Nah sehingga udah tersebar di rumah-rumah. Tetapi mereka tetap bisa berkreasi dan tenun-tenunnya juga bisa tetap dipasarkan. Makanya adanya Galeri Kain Pantang tadi. Nah dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan caranya para kami anak-anak muda misalnya memakai, memasarkan, terus dengan melestarikan seperti ini, akhirnya orang kan melihat, oh ternyata sebenarnya menenun ini masih ada manual gitu. Nah, makanya memang perlunya kolaborasi untuk mengembangkan ini. Jadi perjalanannya panjang. Jadi untuk sampai hari ini seperti ini itu bukan tiba-tiba begitu, tapi memang prosesnya panjang. Nah ternyata dulu dengan memasarkan hanya dengan membuat seperti ini pun tidak cukup. Orang kan udah buat kainnya, kayak misalnya mama nih, bibi nih buat kain, mikir buat kainnya aja udah susah, apalagi dia mau mikirkan masarkannya lagi. Untuk mereka bentuk lagi susah. Belum lagi setelah memasarkan, belum tentu kain begini. Kita harus mikirkan lagi bagaimana bisa jadi baju supaya dia menarik untuk dipakai. Kan itu banyak hal yang harus, makanya adanya Galeri Kain Pantang itu, terus adanya rumah belajar ini. Nah ternyata Galeri Kain Pantang tempat kunjungan orang, tempat orang melihat. Orang selalu nanya, kok harga bisa 400, 500, kan ada yang jutaan. Baju aja yang biasa aja kita harganya cuma berapa aja mikir belinya. Nah ternyata makanya adanya rumah belajar ini supaya orang tahu bahwa buatnya ini kan tidak mudah. Gitu. Jadi buatnya tuh susah. Jadi bukan hanya bukan tentang tentang kain, tapi tentang nilai pelestarian budaya nenek moyang kita ini harus yang kita jaga supaya dia tidak punah itu. Nah, sehingga makanya di sini ada pengenalan seperti ini. Misalnya, oh ini supaya anak-anak muda itu tahu, minimal mereka kenal terkait budaya ini leluhurnya. Mungkin kalau nggak gini kan paling yang tahu kan hanya orang tua aja, walaupun tidak berkelompok, tetapi mereka bisa menghasilkan karya. Semangat mereka ini luar biasa, ya oke lah jalan, tetapi dengan konsekuensi ya tidak semua yang kita mulai itu akan berhasil. Pasti ada tantangan, hambatan dan sebagainya, terutama tentu berkaitan tadi itu dengan pemasaran, karena barang ini kan kalaupun ada kan tidak setiap waktu orang beli begitu. Musim-musim, sehingga ya karena mereka punya tekad bulat mau mengusahakan itu, saya lihat dia bukan hanya sifatnya ingin ke komersilnya, tetapi saya lihat anak-anak ini lebih kepada bagaimana melestarikan budaya. Jadi jiwa mereka itu ke sana. Nah, saya lihat karena memang jiwanya prinsipnya untuk melestarikan budaya supaya budaya leluhur itu tidak punah kan, dan sehingga ya berkembang. Karena dulu itu tidak ada yang bisa menghasilkan, tetapi tidak ada yang memasarkan, sehingga dimulainya mereka ini yang lain ini berkembang juga. Karena kalau kita saja yang mengerjakan tak mungkin bisa jumlahnya banyak. Pastilah paling 1 lembar 2 lembar begitu 1 bulan kan.
Nah, oleh sebab itu karena kita selain daripada mengerjakan ini sebagai ini ya, ini tadi yang jaringan mereka yang pengrajin itu kesini juga mereka join kerjasama begitu. Nah, termasuklah dari sinilah yang membantu mereka. Kalau mereka mungkin perlu biaya anak untuk sekolah, pinjam dulu duitnya, begitu. Mau biaya anak sekolah kan? Nah, mungkin, oh kami udah punya nih belum selesai, atau anak kami perlu duit, perlu nih, bantu dulu, begitu. Jadi mereka saya lihat lebih kepada sosialnya, bagaimana meningkatkan perekonomian terkhusus ya orang-orang kita di kampung, orang-orang Dayak kan. Nah, karena ini memang Tenun ini kan budayanya Dayak. Suku lain tuh enggak ada, Dayak aja yang punya tenun ini, begitu. Karena itu tadi seperti yang dia katakan, orang itu kan begitu lihat barang ini, kadang-kadang pikiran mindset orang itu kan satu kain dengan ukuran gini pasti sama semua harganya. Nah, oleh sebab itu maka didirikanlah yayasan ini supaya orang bisa membedakan, bisa lihat langsung, oh ternyata dengan ikat 2, ikat 1 kan tidak sama cara kerjanya. Semakin sulit pekerjaannya tentu nilai barang ini kan tidak bisa sama, begitu. Apalagi kalau misalnya kalau kita kaitkan dengan motif buah yang ada di itu kan, setiap buah itu setiap cara pengerjaannya tentu beda-beda juga kan, tingkat kesulitan membuatnya, begitu. Dan juga setiap buah itu punya filosofi semua, ada arti semua. Apa sih kalau misalnya buah yang sedang diikat ini misalnya, ini ada maknanya, begitu. Dia ada kaitan dengan pemakainya nanti. Nah, sehingga kalau kita lihat di situ tadi kan ada brandnya kan, brand itu menjelaskan ini motif ini, filosofinya ini, sehingga kalau orang beli dia lihat ini untuk kepentingan dengan saya, dengan diri saya ini, maka ada penjelasan motifnya itu. Oh ini yang pas dengan situasi saya, ini pas kondisi saya, ini tujuan saya beli ini. Jadi udah ada di situ. Tiap motif punya filosofi, itulah dia. Karena motif-motif lama itu filosofinya itu biasanya agak berat dibuatnya, begitu. Karena kadang-kadang mengandung konsekuensi. Kalau misalnya di sini lah, kan ada ketentuan-ketentuan dalam membuat motif itu. Kalau orang yang membuat motif-motif lama itu ketentuannya biasanya pertama, apakah dia ini masih lengkap dalam keluarganya atau tidak. Kadang-kadang mungkin ketentuannya yang bisa buat ini harus orang yang umurnya misalnya paling tidak umurnya 60 tahun, itu satu. Udah balu. Udah balu. Lalu jumlah kain udah dibuat, paling tidak dia misalnya 100 lembar. Itu baru bisa buat motif-motif lama tuh. Kalau belum itu, maka yang anak muda sekarang tuh, kalau kita suruh dia tidak berani karena dia tahu oh bisa buat motif ini aturan ini. Gitu. Karena memang itu terbukti kalau mengerjakan belum sesuai aturan itu, memang ada yang meninggal pada waktu sedang mengerjakan itu. Nah itu. Itu. Oleh sebab itu ya kita yang kita khawatirkan itu kalau dengan syarat itu terus itu di mindset kita itu selalu itu pasal tinggal buah-buah lama nanti itu akan hilang. Nah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita menghilangkan mindset itu supaya buah-buah lama itu tidak berkaitan dengan pertaruhan nyawa seseorang dalam membuat itu. Nah, ini yang harus kita bagaimana kita mengupayakan supaya buah-buah lama itu tidak hilang, tidak punah. Kalau level itu tidak baku dia. Cuman memang kalau bagi yang masih lengkap keluarganya itu minimal tuh 100 lembar dia sudah kerja. Jadi itulah standar dia lah. Ya standar dia, level dia. Kalau udah ada 100 ke atas itu dia jual, dia kerja. Boleh dia kerja motif yang tua-tua tuh. Begitu. Nah, kalau yang belum sampai target itu umur seberapa pun, kalau balu masih secara hidup tak berlaku. Tak boleh.
Ya, Oke, jangan kalau jangan Oke. oh, nah, kalau balung memang sudah belum mati. ya, belum ya, mati lah.